Teman-teman peserta PPG, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 1.1 identifikasi masalah untuk teman-teman PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk LK 1.1, adapun petunjuknya adalah teman-teman diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan para siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, atau masalah berkaitan dengan metode pembelajaran, masalah motivasi, masalah berkaitan dengan HOT, literasi numerasi, miskonsepsi, teknologi pembelajaran, asesmen, interaksi, dan masalah-masalah lainnya yang merupakan tugas keseharian teman-teman berdasarkan pengalaman saat teman-teman menjadi guru. Nah, jadi teman-teman, ya, jenis-jenis permasalahan tersebut teman-teman isi di kolom pertama, yaitu di jenis permasalahan. Ya. Nah, untuk masalah yang diidentifikasi, maka teman-teman di sini akan mengisi ya masalah-masalah yang teman-teman hadapi, di mana masalah merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Berikutnya, untuk di kolom identifikasi masalah, teman-teman di sana akan mengisi hal-hal yang merupakan gejala dari masalah yang teman-teman telah identifikasi. Ya, sebagai contoh, misalkan adalah berkaitan dengan jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi, di mana pedagogik kaitannya dengan bagaimana pemahaman kita terhadap peserta didik, proses pembelajaran termasuk evaluasinya. Literasi berkaitan dengan membaca dan menulis secara sederhana, kemudian numerasi berkaitan dengan bagaimana mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung. Nah, misalkan berkaitan dengan jenis permasalahan ini, masalah yang teman-teman identifikasi masalahnya misalkan motivasi belajar siswa yang rendah. Adapun analisis identifikasi masalah atau hal-hal yang merupakan gejala dari masalah yang ada, misalkan di sini siswa nampak lesu dan murung dalam belajar, atau guru berbicara sedangkan para siswa tertidur atau tidak menghiraukan penjelasan gurunya. Siswa hanya menerima saja apa yang dijelaskan oleh gurunya. Siswa tidak bertanya ketika gurunya menjelaskan. Nah, ini adalah gejala-gejala yang menyatakan bahwa motivasi belajar siswanya rendah. Nah, silakan nanti teman-teman identifikasi kembali ya masalah-masalah yang teman-teman hadapi, termasuk silakan buat analisisnya. Nah, berikutnya masalah yang kedua, misalkan ketika di sini kita masukkan adalah anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Nah, adapun analisis identifikasi masalahnya menurut saya adalah, atau gejala-gejala yang nampak adalah, misalkan yang membaca buku di perpustakaan tidak terlalu ramai, atau perpustakaannya buka setiap hari tetapi pengunjungnya sedikit, ya. Atau terkadang siswa belum menjawab tugas dengan baik, padahal jawabannya ada di buku. Nah, ini menandakan literasi siswa dalam hal membaca masih kurang. Pojok baca terlihat sepi. Siswa belum mengikuti semua petunjuk yang ada, yang sudah terpampang misalkan di papan pengumuman atau di tembok. Nah, ini juga menyatakan literasi membaca para siswa masih kurang. Silakan sekali lagi teman-teman identifikasi yang merupakan gejala dari masalah yang ada dan teman-teman masukkan di analisis identifikasi masalah. Nah, berikutnya misalkan masalah yang berikutnya berkaitan dengan kesulitan belajar. Ya, identifikasinya misalkan ada seorang siswa kelas 3 belum bisa membaca dengan lancar. Misalkan teman-teman namanya silakan dipakai kode misalkan ya. Berikutnya analisis identifikasi masalahnya. Para siswa tersebut membutuhkan waktu belajar atau waktu yang lama untuk membaca satu kalimat. Atau gejalanya adalah membaca tersendat-sendat. Atau terkadang kesulitan membaca satu kata yang kompleks. Ini menandakan bahwa siswa belum dapat membaca dengan lancar. Berikutnya bagaimana dengan membangun relasi atau hubungan dengan orang tua ataupun siswa. Masalahnya adalah relasi ataupun hubungan guru dengan orang tua
dalam pembelajaran itu masih sangat terbatas. Analisisnya adalah, misalkan jarang melibatkan orang tua dalam proses belajar di kelas, atau orang tua belum maksimal membimbing para siswa atau anaknya di rumah, atau orang tua tidak tahu perkembangan putra-putrinya di sekolah. Itu menandakan bahwa relasi ataupun hubungan antara guru dengan orang tua ataupun dengan siswa masih rendah. Nah, berikutnya misalkan masalah berkaitan dengan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Adapun masalahnya misalkan guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Kurang maksimal itu ditandai oleh gejala yang nampak, yaitu pembelajaran yang monoton, guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif, atau pembelajaran inovatif yang diimplementasikan terkesan belum inovatif. Di RPP-nya tertulis project based, tetapi dalam implementasinya lebih banyak menjelaskan atau berceramah. Nah, itu adalah identifikasi masalah. Kaitannya dengan literasi ataupun materi-materi penting termasuk miskonsepsi. Misalkan di sini guru atau siswa belum memahami materi dengan baik, kaitannya dengan logika matematika, persamaan, pertidaksamaan, rangkaian seri paralel, silakan. Identifikasi masalahnya apa? Kesulitan mengajarkan materi tersebut, guru kebingungan, siswa tidak mengerti, nilainya masih rendah, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi ataupun inovasi dalam pembelajaran. Masalahnya adalah guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam proses pembelajaran. Gejala yang nampak adalah tampilan PPT-nya masih sederhana dan monoton. Ini menandakan guru belum terbiasa memanfaatkan IT ataupun teknologi dalam pembelajaran. Hanya memakai Google Meet, padahal ada Zoom Meeting dan fasilitas yang lain. Guru belum pernah menggunakan Google Classroom, padahal kemarin selama pandemi belum menggunakan Google Classroom ataupun LMS yang lain. Guru belum pernah mengajar menggunakan aplikasi TIK pendukung. Atau di dalam proses evaluasi, guru belum berbasis teknologi atau berbasis TIK dengan berbagai aplikasi yang ada, misalkan Quizzes, Test Creator, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi teman-teman, ya untuk LK 1.1 itu adalah identifikasi masalah. Sekali lagi saya ingin mempertegas, jenis permasalahan silakan teman-teman lihat di sini yang mana teman-teman identifikasi. Kemudian masalah yang diidentifikasi adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Kemudian analisis identifikasi masalah adalah gejala-gejala yang nampak dari masalah yang diidentifikasi dengan contoh-contoh seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Sekali lagi teman-teman, ini adalah pandangan saya. Teman-teman boleh berbeda. Ya silakan kalau cocok, silakan diikuti. Sekali lagi, LK 1.1 adalah berdasarkan pengalaman teman-teman selama menjadi guru. Tentunya pengalaman mahasiswa pasti berbeda-beda karena para siswa yang dihadapi juga berbeda-beda. Terima kasih teman-teman. Demikian informasi dari saya. Sekali lagi untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses selama mengikuti kegiatan PPG ini.